Bab 016. Tak lama kemudian, pegawai toko itu mendekat ke Naila. "Nona, kalau mau lihat model terbaru, boleh ikut saya ke ruang koleksi private di belakang. Hanya tamu VIP yang bisa masuk." Pengawal Rafa sempat bergerak maju. "Nona, sebaiknya di sini saja, tidak perlu sampai masuk ke dalam apalagi ruangan tertutup," ucap salah satu dari mereka pelan. Tapi Naila yang tahunya tempat ini adalah toko langganan mertuanya, dia berpikir tak ada apa-apa. "Sebentar saja. Aku hanya lihat," katanya lembut. Naila bersama Gabi masuk melewati pintu kaca buram yang menutup otomatis. Begitu di dalam, ruangan yang seharusnya berisi etalase justru kosong. Hanya ada satu meja kecil di tengah. 102. Naila dan Gabi memutar badan, curiga. Ini ruangan apa? Di mana koleksinya? Naila sepertinya ini jebakan, ucap Gabi. Pegawai toko itu berubah sikap. Senyumnya hilang, berganti sorot mata dingin. "Koleksinya. Kau sendiri yang jadi koleksi, cantik." Tiba-tiba Naila merasakan sapu tangan berbau menyengat menutup hidungnya dari belakang, rekannya yang lain muncul entah dari mana. Naila berontak, tangannya menepis, kakinya menendang ke belakang sekuat tenaga hingga pria itu mengaduh. Naila serempat menjerit. 1. Di luar, pengawal yang berjaga mendengar suara jeritan. Salah satu mencoba membuka pintu kaca, tapi pintu sudah dikunci otomatis. Mereka berusaha mendobrak. Sementara di dalam, Naila meronta meski pandangannya sudah mulai kabur. "Lepaskan aku." "Tidak. Tolong." jerit Naila parau. Satu orang menarik rambutnya ke belakang, membekap mulutnya lagi dengan sapu tangan berisi cairan bius. Naila sempat mencakar pipi si pria, meninggalkan bekas goresan. Di luar, pengawal berhasil mendobrak pintu, tapi ruangan sudah kosong, hanya ada kursi terjungkal dan kalung Naila tergeletak di lantai serta Gabi yang tergeletak sudah tak sadarkan diri. Di parkiran bawah, sebuah mobil van hitam melaju meninggalkan basement dengan kecepatan tinggi. Naila yang setengah sadar tergeletak di bangku belakang, mulutnya dibekap lakban, tangan dan kakinya terikat erat. Leon baru saja merapikan beberapa dokumen ketika Rafa muncul dengan wajah pucat. "Leon. Naila. Naila hilang di mall." Nafas Leon tercekat. "Apa? Kau bilang dia dijaga ketat?" Rafa menjawab dengan suara bergetar, "Mereka licik, Leon. Mereka menyamar di toko, orang dalam kita pun tidak merasa curiga." Ponsel Leon berdering keras. Tertera nomor yang tak dikenal. Dengan geram Leon mengangkatnya. "Kembalikan istriku sekarang juga, brengsek." Terdengar tawa pelan di seberang. "Santai, Leon. Istrimu baru saja tiba di tempatku. Dia cantik sekali saat tak berdaya. Kau pasti bangga." Leon mengepalkan tangan sampai buku jarinya memutih. "Kalau kau berani sentuh Naila, aku pastikan kau berakhir dengan cara yang bahkan kau sendiri tak bisa bayangkan." Suara Davin terdengar dingin. "Kau lupa satu hal, Leon. Kau hanya pria lumpuh. Apa yang bisa kau lakukan? Duduk manis di kursi rodamu, sambil menunggu aku bermain dengan istrimu." 103. Sekali lagi kuperingatkan, jangan pernah kau berani menyentuh istriku." Suara Leon terdengar rendah, tetapi setiap kata yang keluar penuh penekanan. Di seberang sambungan, tawa Davin terdengar kuat. "Tenang saja, Leon. Untuk sekarang aku tidak akan menyentuh istrimu, tapi entahlah nanti." Balas Davin dengan nada dingin sengaja menancing amarah Leon. Leon mengepalkan tangan begitu kuat hingga buku jarinya memutih.
Aku tahu apa sebenarnya yang kau incar, Davin. Kembalikan Naila padaku. Akan kuberikan apapun yang kau mau. Tawa sinis Davin makin lantang. Hah. Ini yang aku suka dari kamu, Leon. Kau selalu tahu bagaimana membaca situasi. Tidak sia-sia aku bersusah payah menyiapkan permainan ini. Ternyata semudah ini kau menyerah. Mata Leon menyala. Nafasnya naik turun menahan emosi. Aku akan segera ke sana. Ingat baik-baik, Davin, jangan pernah sentuh istriku atau kau akan menyesal seumur hidupmu. Suara Davin terdengar santai, tapi nadanya makin menekan. Kau hanya punya waktu setengah yan, Leon. Lewat dari itu. Aku tidak bisa janji apa yang akan kulakukan pada istrimu yang manis itu. Ancam Davin langsung menutup panggilan. Leon menurunkan ponsel dengan rahang mengeras. Brengsek. Kau membangunkan singa yang sedang tidur, Davin. Sudah cukup aku diam. Kali ini kau akan lihat sendiri siapa yang akan benar-benar lumpuh dan siapa yang akan hancur. Rafa, yang sejak tadi mendengar percakapan itu, segera melapor dengan nada tegas, Leon, aku sudah dapat lokasi Naila. Anak buah kita bergerak ke sana sekarang, mereka akan menunggu dari jarak aman. Leon mengangguk cepat. Bagus. Tapi ingat, aku harus masuk sendiri. Davin tidak mengizinkan siapapun ikut, dan aku hanya diberi waktu setengah jam dari sekarang. Aku tetap tak setuju. Rafa bersikeras, suaranya meninggi. Kau tahu dia licik. Kau masuk sendiri, dia pasti sudah menyiapkan sesuatu. Tatapannya dingin tapi penuh keyakinan. Dengar, Rafa. Aku tidak punya pilihan. Yang kau lakukan sekarang adalah pastikan semua orang bersiaga. Satu celah pun tidak boleh dia lolos. Rafa menahan desah napas, lalu mengangguk. Baiklah. Aku yakin padamu. Mereka bergegas masuk ke mobil yang telah disiapkan. Rafa mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, agar Leon sampai tepat waktu. Kurang dari 10 menit kemudian, mobil yang mereka tumpangi berhenti di depan sebuah rumah besar di pinggiran kota. Rafa mendorong kursi roda Leon keluar. Leon merapikan jasnya. Suaranya pelan tapi tegas, Rafa. Tunggu di sini. Kau dan yang lain siap siaga di sini. Aku tidak mau dia curiga. Leon. Rafa menatap Leon dengan gelisah. Kau harus hati-hati. Leon mengangguk lalu mendorong kursi rodanya mendekati gerbang. Dua penjaga berdiri di sisi pagar, sorot mata mereka menandang Leon penuh ejekan. Salah satu dari mereka terkekeh, hahaha. Ini dia pahlawan lumpuhnya. 104. Datang. Lewat, Tuan Leon, kata pria itu sambil sedikit membungkuk. Pagar dibuka pelan, seolah mereka sengaja mempermalukan Leon. Di dalam rumah, di sebuah kamar redup cahaya. Naila terbangun dengan kepala masih terasa berat. Kedua tangan dan kakinya terikat. Di depannya, Davin berdiri sambil mengecek jam tangannya. Tinggal 2 menit lagi, sayang. Tapi suami cacatmu belum juga datang. Mungkin dia menyerah. Atau dia terlalu lemah untuk datang. Ejek Davin, mendekat sambil menatap wajah Naila penuh nafsu terpendam. Naila menatapnya tajam, mata beningnya berkilat marah. Dasar pengecut. Kau tak pernah berani berhadapan langsung dengan Leon. Kalau kau memang lelaki, lawan suamiku tanpa cara seperti ini. Davin mendekati Naila. Hah? Kau ini semakin cantik saat marah. Tenang saja.
Tidak lama lagi kita akan bersenang-senang. Suamimu. Dia hanya bisa melihat, tak bisa apa-apa. Itu pun jika dia bisa datang. Naila menarik napas bergetar, lalu mendesis penuh kebencian. Lebih baik aku mati daripada disentuh pria menjijikkan sepertimu. Kau tidak akan pernah bisa menghancurkan suamiku. Davin hanya terkekeh. Menikmati momen kemenangan yang semakin dekat. Leon tiba di kamar di mana Naila berada. Ia muncul di ambang pintu setelah membukanya dengan keras. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam menusuk. Kau datang juga, Leon, sapa Davin sambil merentangkan tangan seolah menyambut tamu kehormatan. Selamat datang di tempat pertemuan terakhir kita. Semoga kau siap melihat segalanya. Leon tidak menjawab. Matanya hanya terfokus pada Naila yang terikat. Naila, aku di sini. Semuanya akan selesai hari ini. Naila menatap Leon, air matanya menetes pelan. Ada keyakinan di sorot matanya. Leon, aku percaya padamu. Wah, aku jadi iri, dua sejoli ini begitu romantis. Ucap Davin dengan nada suara dibaut sedih. Leon menarik napas panjang, matanya menatap lurus ke Davin sambil mengangkat sebuah map coklat. Ini yang kau mau, kan? Semua dokumen pentingnya sudah di sini. Sekarang lepaskan istriku. Desis Leon, nadanya penuh penekanan. Davin melangkah mendekat, langkah kakinya begitu santai. Sebuah senyum kemenangan terlukis jelas di sudut bibirnya saat tangannya merebut map dari tangan Leon. Dia membuka map perlahan, seolah menikmati setiap detiknya. Hah? Terima kasih, Leon. Lihat. Kau selalu membuat segalanya jadi lebih mudah untukku. Senang rasanya bekerja sama denganmu. Nadanya dibuat manis, tapi sorot matanya menyiratkan ejekan. Leon menahan amarahnya, rahangnya menegang. Apa yang kau mau sudah kau dapatkan. Apalagi yang kau tunggu, cepat lepas Naila. Davin terkekeh kecil sambil menutup map. La mulai berjalan mengitari Leon, menepuk bahu Leon seolah mengejek. 105. Sayang sekali. Sepertinya aku berubah pikiran. Rasanya bodoh kalau aku begitu saja melepaskan hadiah seindah Naila, bukan? Naila yang duduk terikat di sudut ruangan menatap Davin penuh kebencian. Kau iblis, Davin. Desis Naila dengan suara serak. Davin tak memperdulikan. La justru menunduk ke arah Leon, wajahnya begitu dekat dengan Leon yang hanya menatarnya tanpa gentar. Lihat dirimu, Leon. Lelaki lumpuh. Hanya bisa duduk di kursi roda. Untuk bergerak pun harus didorong orang lain. Menyedihkan sekali. Davin tertawa pelan, lalu melirik Naila yang tubuhnya bergetar menahan muak. Aku kasihan padamu, Naila. Wanita secantik dirimu harus hidup bersama pria yang bahkan tak bisa berdiri sendiri. Bagaimana dia bisa memuaskanmu di ranjang? Davin sengaja menekankan kata terakhir, menodongkan kata-kata setajan jarum ke harga diri Leon. Davin melirik Leon dengan pandangan meremehkan. Lihat, Leon. Bahkan untuk mempertahankan harga diri istrimu, kau pun tak bisa. Apa yang ingin kau lakukan? Menyaksikan dari kursi roda busukmu ini. Setiap adegan yang akan aku persembahkan. Kau tahu, Naila pantas dapat pria sejati. Pria yang bisa memberinya kepuasan. Segalanya. Leon mengepalkan tangan di pangkuannya, rahangnya mengeras, tapi dia tetap tenang, tatapan matanya justru semakin menusuk Davin. Davin semakin senang melihat reaksi Leon. La perlahan mendekat ke arah Naila. Bagaimana, Naila?
Apa kau tidak bosan? Apa kau tidak ingin merasakan bagaimana rasanya bersama pria sebenarnya? Tangannya terulur ingin menyentuh Naila, jari-jarinya hampir menyentuh pipi wanita yang memang diidam-idamkannya itu. Sedangkan Naila berusaha memalingkan wajahnya. Jangan sentuh istriku, Davin. Suara Leon membelah ruangan, suaranya tegas, tidak lagi pelan. Davin justru tertawa lantang. Hahaha. Apa yang bisa kau lakukan? Bangkit. Berjalan ke sini. Kau tidak bisa apa-apa, Leon. Kau hanya bisa menyaksikan aku. Belum sempat jari Davin mendarat di wajah Naila. Baf. Sebuah tendangan keras mendarat tepat di pergelangan tangan Davin. Arghai, Davin terpekik, tangannya terpaksa ditarik mundur. Map yang tadi dipegangnya jatuh berceceran ke lantai. Davin menoleh dengan wajah syok. Tatapannya membeku, kau. 106. Naila tertegun, matanya membulat menatap Leon yang kini berdiri tegak di depannya. Sementara itu Davin mundur beberapa langkah, wajahnya berubah pucat. Tangannya gemetar, sorot matanya tak lepas dari kaki Leon yang kini menapak kuat di lantai. Sial. Kau sudah bisa berdiri. Gumam Davin, nadanya campuran panik dan tak percaya. Davin benar-benar tak menduga. Semua rencana liciknya sepertinya malah berbalik padanya. Matanya beralih pada Naila, ia mencoba memanfaatkan celah, menebar racun di antara pasangan itu. Hahaha. Naila, lihatlah. Ternyata suamimu sudah bisa berdiri. Dan dari wajah terkejutmu, jelas kau sama sekali tak tahu, kan? Davin menatap Naila penuh provokasi, suaranya penuh ejekan. Dia melangkah pelan ke sisi Naila, berbisik keras agar Leon pun mendengar. Apa pantas, Naila? Kau istri yang begitu perhatian. Tapi dia menyembunyikan hal sepenting ini darimu. Apa kau tidak curiga, Kalau dia bisa berbohong soal ini, apa dia tak bisa bohong soal yang lain? Naila menatap Davin sekilas. Sebersit keraguan muncul di matanya. Memang benar, Leon tidak pernah memberitahunya. Naila menatap Leon yang kini berdiri, dengan sorot mata yang sulit diartikan. Nyala segera menepis keraguan itu, ia yakin suaminya pasti memiliki alasan untuk hal itu. Diam, Davin. Kau pikir aku sebodoh itu untuk termakan omongan busukmu? Suamiku pasti punya alasan. Naila menggertakkan giginya, menahan takut sekaligus marah. Yang Naila inginkan sekarang hanya satu, pulang bersama Leon. Leon menatap Naila, matanya melembut sesaat. Terima kasih, sayang. Kau tetap percaya padaku. Ucapnya rendah, lalu sorot matanya berubah tajam ke arah Davin. Kau dengar sendiri, Davin. Urusan rumah tanggaku bukan urusanmu. Leon melangkah selangkah ke depan, aura dingin di wajahnya membuat Davin menelan ludah. Sudah cukup kau menguji kesabaranku. Sudah cukup kau ganggu hidupku. Kau kira aku diam berarti aku lemah. Sekarang giliranku yang akan membuatmu menyesal. Davin berusaha menata napas, tapi pikirannya kalut, ia berusaha meyakinkan dirinya. Jika Leon tidaklah sekuat dulu, apalagi dia cukup lama duduk di kursi roda itu. Pasti kekuatannya belum sepenuhnya pulih. Aku akan mudah mengalahkannya. Batin Davin menguatkan dirinya. Leon hanya menyeringai tipis, rahangnya mengeras. La mengatupkan tangannya, tulang-tulangnya berderak. Kenapa diam? Ayo, Davin. Tadi kau begitu banyak bicara, sekarang tunjukkan keberanianmu.
Bukankah kau mau merebut segalanya dariku? Hadapi aku, pecundang. Provokasi Leon berhasil memancing bara di dada Davin. Tanpa pikir panjang, Davin meraung kecil lalu menerjang ke arah Leon, tinjunya terangkat tinggi. Tetapi Leon tetaplah Leon yang dulu refleks, sigap, dan mematikan. Dalam hitungan detik, Leon menghindar setengah langkah, lalu menghantam pergelangan Davin, membuat pukulannya meleset. Davin terpeleset setengah menjongkok. Matanya melebar, tak percaya betapa cepat gerakan Leon. Kau pikir dengan 107. Aku lumpuh cukup lama, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kau salah besar, Davin. Leon mendesis, dengan gerakan cepat Leon mendekatinya dan tangannya langsung mencengkeram kerah baju pria itu. Naila yang melihat itu hanya bisa menahan napas. Tangannya masih terikat di kursi, tapi hatinya seolah ikut bergetar menyaksikan suaminya berdiri melindunginya. Ini yang kedua kali Naila melihat sisi lain suaminya. Yang pertama saat ia hampir dilecehkan oleh penjaga kebun. Davin, dengan napas memburu, berusaha melepaskan cengkeraman Leon. Sial kau, Leon. Lepaskan. Leon menatap lurus ke mata musuh bebuyutannya itu, dan untuk pertama kalinya, Davin melihat kegelapan di mata Leon. Kegelapan seorang pria yang pernah disakiti. Sebelum melepaskan cengkeramannya, Leon menatap Davin dengan sorot mata dingin penuh amarah. Tanpa ragu, tinjunya melayang menghantam bibir Davin dengan keras hingga bunyi krek. Terdengar jelas. Saking kuatnya pukulan itu, gigi Davin terlempar keluar bersama darah yang membasahi dagunya. Itu untuk mulutmu yang selalu merendahkanku. Desis Leon, napasnya memburu menahan emosi yang siap meledak. Davin terhuyung ke belakang, kehilangan keseimbangan. La memegangi bibirnya yang sudah berlumuran darah, napasnya terengah penuh dendam. Matanya melirik ke samping, melihat tongkat lampu tidur di dekat ranjang. Dengan sisa tenaga, Davin meraihnya dan mengayunkan tongkat itu tepat ke arah kepala Leon. Mati saja kau. Raung Davin, suaranya parau bercampur darah. Namun Leon sigap. La memiringkan badan, menangkap tongkat lampu itu sebelum sempat menyentuhnya. Dengan satu gerakan cepat tongkat itu sudah berada di tangannya, lalu Leon membuangnya ke sudut ruangan. Pengecut. Kau kira itu cukup untuk menyelamatkanmu dari tanganku? Geram Leon. Sorot matanya dingin, rahangnya menegang. Dalam hitungan detik, Leon melepaskan tendangan keras tepat ke leher Davin. Tubuh Davin terhempas ke dinding, napasnya tersengal. Tak berhenti di situ, Leon mendekat, wajahnya menunduk rendah di hadapan Davin yang sudah setengah duduk menahan sakit. Leon meraih tangan kanan Davin yang sempat berusaha meraih Naila sebelumnya. Dengan dingin, Leon memelintirnya ke belakang, lalu menghantamnya dengan lutut. Terdengar bunyi krek yang mengerikan. Ini untuk tanganmu yang berani menyentuh istriku. Geram Leon, wajahnya dekat sekali dengan telinga Davin yang berteriak kesakitan. Davin menjerit. Tangannya terkulai, tak lagi bisa digerakkan. Namun Leon belum selesai. La menarik kaki Davin, mengangkatnya tinggi dan menghentakkannya ke lantai. Lalu dengan sekuat tenaga Leon menghantamkan kakinya yang menggunakan sepatu tepat di lutut Davin. Seketika terdengar bunyi patah tulang, diikuti raungan Davin yang menggema di seluruh kamar. Dan ini untuk kakimu. Agar kau merasakan apa yang pernah aku rasakan. Desis Leon, nadanya begitu 108. Mengerikan.
Naila yang melihat secara langsung keberingasan suaminya langsung menutup mata, dia tidak berani melihat langsung bagaimana suaminya menyerang Davin secara membabi buta. Naila tidak mengira jika pria yang selama ini begitu lembut dan perhatian padanya, mempunyai sisi yang begitu menakutkan. Meskipun matanya sudah dipejamkan agar tidak melihat, tapi telinganya tetap bisa mendengar jeritan kesakitan Davin dan bunyi tulang yang patah. Naila sampai menggigil karena takut. Tapi dia juga tidak berani untuk menghentikan suaminya. Naila menggigit bibirnya, air matanya mengalir. Tubuhnya hampir lunglai karena ngeri. Hatinya takut. Takut jika Leon sampai kehilangan kendali dan membunuh Davin saat itu juga. Leon berdiri menatap Davin yang kini hampir tak sadarkan diri. Darah menetes di lantai, napas Davin megap-megap. Leon mendekat, membungkuk, wajahnya tepat di samping telinga Davin yang gemetar. Sudah kubilang. Kau akan menyesal seumur hidupmu. Kau pikir bisa menghancurkan aku. Ini balasanku. Ucap Leon pelan, suaranya rendah namun tajam bagai pisau. Napas Leon terengah, dadanya naik turun. La menatap Davin yang kini tak berdaya, lalu menoleh pada pintu. Rafa yang sejak tadi resah akhirnya memberanikan diri masuk. Begitu melihat kondisi Davin dan Leon yang berdiri tegak dengan mata membara, Rafa menelan ludah. Rafa yang merasa Leon sudah cukup lama berada di dalam, merasa tidak tenang, dia sudah tidak sabar jika harus menunggu lebih lama lagi. Akhirnya Rafa masuk dengan segala perhitungan. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah dan menemukan kamar di mana Leon berada, Rafa segera membuka pintu kamar dengan tergesa-gesa. Begitu melihat isi kamar, Rafa mematung melihat pemandangan yang di luar dugaannya. Rafa terkejut melihat Leon berdiri dengan sempurna. Meski awalnya Rafa sudah curiga dengan keadaan Leon, tapi tetap saja hal itu berhasil membuatnya terdiam sejenak. Bagaimana keadaan di luar? Tanya Leon, suaranya berubah sedikit tenang meski nafasnya masih terputus-putus. Aman, terkendali. Orang-orang Davin sudah dilumpuhkan. Kita tinggal keluar dari sini, jawab Rafa cepat, matanya melirik ke arah Davin yang mungkin sudah tidak sadarkan diri tepat tergeletak di sampingnya. Leon menarik napas panjang, menahan amarah yang masih membara. La menatap Davin untuk terakhir kalinya, lalu memberi aba-aba pada Rafa. Urus dia. Pastikan dia tak bisa berkutik lagi. Selesai dengan itu, Leon perlahan mendekat ke arah Naila. La melihat istrinya masih memejamkan mata, tubuhnya membeku di kursi dengan tangan terikat. Sayang. Panggil Leon, suaranya berubah begitu lembut, berbanding terbalik dengan keadaan tadi. Naila membuka matanya perlahan. Mata mereka bertemu. Tatapannya kosong, hanya terlihat ketakutan yang tak sanggup disembunyikan. Leon menarik napas, menahan perih di hatinya melihat Naila begitu takut padanya. Dengan sabar, ia melepaskan 109 ikatan di tangan dan kaki Naila, lalu memeluknya erat. Tanpa berkata apa-apa, Leon menggendong Naila. Tubuh Naila pasrah di pelukan suaminya. Leon membawanya keluar dari ruangan penuh darah itu, berjalan melewati Rafa yang masih berjaga. Begitu sampai di mobil, Leon menurunkan Naila di kursi penumpang depan. La membenahi rambut istrinya yang kusut, lalu menutup pintu perlahan. Kemudian ia mengitari mobil dan masuk di kursi pengemudi. Naila hanya diam, tangan kecilnya saling menggenggam di pangkuan. Wajahnya menunduk, tak berani bicara. Dalam benaknya, Naila masih mengira Leon masih dibakar amarah. Leon menyalakan mesin mobil. Tak sepatah kata pun keluar. Hanya deru mesin dan detak jantung Naila yang terdengar di telinganya.
Beberapa menit berlalu, Naila memberanikan diri mengangkat kepala. Setelah menoleh ke arah jendela, baru sadar mobil itu melaju ke jalan yang sama sekali tak pernah ia lewati. Ini bukan jalan menuju rumah mereka, pikir Naila. Naila menggigit bibir. Hatinya makin gelisah, tapi ia tetap diam. Setelah tak punya keberanian bertanya pada Leon, pria yang baru saja memperlihatkan sisi gelapnya yang Naila sendiri tak pernah bayangkan. 110. Rafa berdiri di sudut ruangan, menatap Davin yang tergeletak di lantai dengan wajah yang sudah tidak berbentuk, dengan tangan kaki yang nyaris tak lagi bisa digerakkan. Darah menetes di sudut bibirnya, nafasnya tersengal lemah. Rafa mendekat, merendahkan badannya sedikit. Sepertinya Leon benar-benar sudah menghajarmu habis-habisan, Davin. Gumam Rafa dengan suara pelan tapi dingin. Setelah menghela napas, lalu menepuk pelan bahu Davin yang sudah remuk. Padahal aku juga ingin sekali melayangkan tinju ini ke mukamu. Rafa menahan senyum tipis, tapi untuk apa? Leon sudah memberimu pelajaran yang tidak akan kau lupakan seumur hidupmu. Davin mencoba menggeliat, tapi rasa sakit langsung membuatnya menahan erangan. Untuk sekadar membuka mulut saja sudah sulit, tulang rahangnya masih berdenyut. Sakit, perih menjalar kemana-mana. Tatapan matanya buram, tak mampu lagi membalas ucapan Rafa. Rafa berdiri lagi, melipat tangan di dada sambil menatap Davin dari atas. Dari awal sudah diperingatkan, kan? Katanya pelan tapi tajam. Tapi kau tetap berkeras mengganggu hidup Leon, mengusik Naila. Sekarang kau rasakan sendiri akibatnya. Suara Rafa terdengar sinis namun datar, sama sekali tak ada rasa kasihan. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka pelan. Beberapa anak buah Rafa masuk dengan langkah mantap. Mereka berdiri di sisi Davin, menunggu instruksi. Salah satu dari mereka melaporkan, semua sudah beres, Tuan Rafa. Anak buah Davin yang di luar juga sudah dilumpuhkan. Rafa mengangguk pelan. Kerja bagus. Sekarang, ia menatap Davin, lalu menoleh pada anak buahnya. Bawa pria ini pergi. Pastikan dia diurus dengan cara yang pantas. Anak buah Rafa mengangguk serempak. Mereka menarik Davin yang kini tak berdaya, hanya bisa mengerang lirih tanpa mampu melawan. Seolah tulang-tulangnya retak setiap kali tubuhnya bergeser. Rafa hanya berdiri di sana, memperhatikan sampai Davin benar-benar diseret keluar ruangan. Sebelum melangkah pergi, Rafa menarik napas panjang, menatap lantai kosong yang masih bercecer darah. Akhir cerita yang pantas untuk sampah sepertimu. Gumamnya pelan. Lalu ia berbalik, langkahnya mantap meninggalkan kamar pengap itu, dan menjalankan tugas berikutnya untuk memberikan kabar kepada Mama Gabi. Leon dan Naila masih terdiam di dalam mobil, sepanjang perjalanan. Leon tetap menatap lurus ke depan, wajahnya kaku tanpa ekspresi. Sesekali matanya menyipit menembus senja yang mulai turun. Suasana di dalam mobil nyaris hening, hanya deru mesin yang menemani kegelisahan di hati Naila. Naila beberapa kali mencuri pandang ke arah suaminya. Ada rasa takut, cemas, tapi juga bahagia. Rasanya baru beberapa jam lalu ia melihat sisi Leon yang beringas, tapi di saat bersamaan ia juga melihat sosok Leon yang melindungi nyawanya dengan taruhan segalanya. Lah tak berani bertanya kemana Leon akan membawanya. Yang Naila tahu, perjalanan ini cukup jauh, dan semakin lama jalanan makin menanjak, melewati pepohonan rindang di kiri kanan. Saat matahari benar-benar tenggelam, langit berubah jingga keunguan,
mobil akhirnya berhenti di halaman sebuah villa besar di pegunungan. Naila menatap terpesona dari balik jendela, hamparan rumput hijau terbentang luas, aneka. 111. Bunga warna-warni menambah keindahan tempat itu, seolah surga kecil yang sepi dari hiruk-pikuk kota. Leon mematikan mesin, menarik napas panjang lalu turun. La bergegas mengitari mobil, membukakan pintu penumpang. Naila turun pelan, masih diam. Tanpa berkata sepatah kata pun, Leon menunduk, meraih pinggang Naila, dan mengangkatnya dalam gendongan. Naila hanya bisa merasakan detak jantungnya memukul dadanya sendiri. Dekap Leon masih sama hangatnya, meski tatapan mata pria itu masih dingin. Leon membuka pintu villa dengan sistem sidik jari. Begitu pintu terbuka, Naila kembali terpana. Interior villa sungguh mewah, lantai marmer putih berkilau, dinding dihiasi lukisan besar dengan sentuhan gold frame, perabotan kayu jati berpadu dengan sofa empuk berwarna nude. Lampu gantung kristal di langit-langit menambah kesan elegan. Tanpa berhenti, Leon membawanya naik ke lantai atas. Lagi-lagi pintu terbuka dengan sidik jari Leon. Kamar utama di villa itu ternyata jauh lebih luas dibanding kamar mereka di rumah. Tempat tidur king size terbentang megah dengan spray satin putih bersih. Jendela kaca raksasa menghadap langsung ke arah matahari tenggelam, lengkap dengan balkon yang dipenuhi pot bunga lavender. Sungguh menampilkan pemandangan yang indah. Leon menurunkan Naila di sisi ranjang. Seolah masih menghindari kontak mata, Leon langsung berjalan ke kamar mandi, menutup pintu rapat. Di dalam, Leon melepaskan pakaian yang kotor dan bau darah. La menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya datar, tatapannya tajam. Pantas saja dia takut padaku. Gumamnya pelan, sambil membasuh wajah dengan air dingin. Maafkan aku, Naila. Aku benar-benar kehilangan kendali. Bisiknya lagi, suara nyaris serak, sebelum ia mengusap wajahnya dengan kasar. Setelah menenangkan diri, Leon mandi cukup lama. La berusaha membuang sisa darah sekaligus amarah yang masih bersarang di dadanya. Begitu pintu kamar mandi terbuka, Naila yang duduk di tepian ranjang langsung menoleh. Matanya melebar. Leon muncul hanya dengan handuk putih melilit pinggangnya, dada bidangnya basah sisa butiran air. Otot perutnya menonjol, rahangnya tampak semakin tajam, pemandangan yang membuat Naila panas dingin. Leon hanya meliriknya sekilas, suaranya datar. Mandilah. Bersihkan dirimu. Tak ada senyum manis seperti biasa. Hanya instruksi datar, tapi Naila tahu itu caranya menunjukkan perhatian. Naila buru-buru menuju kamar mandi, berendam lama di batap. Air hangat sedikit membantu menenangkan pikirannya. Meski begitu, bayangan tadi saat Leon menghajar Davin tanpa ampun kembali terputar di kepalanya. Naila bergidik. Dia melakukannya demi aku. Tapi, sungguh, sisi Leon yang seperti itu menakutkan. Batinnya. Selesai membersihkan diri, Naila melilitkan handuk, lalu melangkah keluar. La tertegun melihat Leon berdiri di balkon, bertelanjang dada hanya memakai celana panjang, membelakangi pintu. Otot bahunya tampak kokoh, membingkai siluet tubuhnya dalam remang lampu kamar. Tak ingin pikirannya melayang terlalu jauh, Naila buru-buru membuka lemari. Betapa terkejutnya ia melihat koleksi pakaian tidur di sana. Astaga! Kenapa bajunya begini semua? Naila membatin panik, menatap satu persatu lingerie tipis dengan potongan minim. Dalamannya pun hanya seutas tali. Kalau begini sama saja nggak pakai apa-apa. Gumamnya pelan.
Setelah mencari cukup lama, akhirnya ia menemukan satu set piyama satin yang paling aman. La memakainya. 112. Dengan tangan sedikit gemetar, lalu duduk di meja rias, mengeringkan rambut sambil memandang Leon di balkon. Mereka masih saling diam. Naila menarik napas panjang, memberanikan diri berdiri di pintu balkon. Sayang, ini sudah malam. Masuklah, nanti kamu masuk angin. Bisik Naila, suaranya pelan, nyaris ragu. Leon menoleh. Pandangannya tajam, tapi tatapan itu berubah seketika melihat penampilan Naila. Andai situasi mereka tidak setegang ini, Leon pasti sudah menarik Naila ke pelukannya. Tanpa menjawab, Leon berjalan masuk, melewati Naila begitu saja. Hawa dingin di antara mereka masih terasa. Naila menahan napas. La menatap punggung Leon yang membelakanginya, lalu memberanikan diri mendekat, menggenggam tangan suaminya. Maafkan aku. Seandainya tadi aku mendengar ucapan anak buahmu yang melarangku masuk ke ruangan itu, pasti kejadian tadi tidak akan terjadi, ucap Naila dengan suara lirih. Kamu takut padaku? Tanya Leon, menatap mata istrinya. Naila hanya menatap Leon tanpa menjawab. Matanya berkaca-kaca. Maafkan aku, ucap Leon pelan. Aku benar-benar lepas kendali. Aku tahu semua itu kamu lakukan demi menyelamatkanku. Dan kamu harus mengotori tanganmu demi aku. Maafkan aku. Balas Naila. Sudahlah, ini bukan salahmu. Tidak perlu dibahas lagi. Pria itu memang pantas mendapat ganjarannya atas apa yang telah dia lakukan. Apa kamu masih takut padaku? Tanya Leon lagi. Naila menggeleng pelan. Tidak. Aku tidak takut. Dan aku tidak akan pernah mempermasalahkannya, ucap Naila tegas. Leon menarik sudut bibirnya, merasa lega. Terima kasih. Ucapnya parau. Tak tahan lagi, Naila memeluk suaminya erat-erat. Tangisnya pecah di dada Leon. Aku mencintaimu. Apapun dirimu. Tetaplah di sisiku, walau kamu sudah sembuh. Jangan tinggalkan aku. Leon membalas pelukannya, mengecup pucuk kepala Naila lembut. Tentu saja sayang, kamu adalah satu-satunya wanitaku, Naila. Tetaplah seperti ini. Sampai akhir usia kita. Mereka melerai pelukannya, saling menatap dan tersenyum. Entah siapa yang memulai, kini bibir mereka saling berpaut, semakin dalam dan penuh tuntutan. Leon menarik diri sesaat, menatap Naila. Suaranya serak, napasnya memburu. Sayang, boleh aku memiliki kamu seutuhnya malam ini? Dua. Naila menatapnya, bibirnya terbuka, pipinya merona. La mengangguk pelan, suaranya nyaris berbisik. Lakukanlah. Kamu berhak sepenuhnya atas diriku. Leon mengangkat Naila ke atas ranjang, menidurkannya perlahan. Jari Naila masih menggenggam tengkuk Leon, menariknya kembali untuk berciuman, semakin dalam, semakin berhasrat. 113. Leon mulai menjamah setiap inci tubuh istrinya. Naila yang menerima perlakuan lembut Leon hanya bisa menggeliat, menahan rasa yang tidak bisa ia ungkapkan. Setiap sentuhan, tak lupa Leon meninggalkan jejak kepemilikannya. Kini Leon sudah benar-benar tidak tahan, ia akan melakukan apa yang selama ini ia tahan, begitu juga Naila, ia telah siap melayani keinginan suaminya. 114. Dua insan yang baru saja menuntaskan penyatuan yang begitu menguras tenaga kini terbaring saling berpelukan di ranjang. Alas tempat tidur mereka sudah tak karuan, selimut dan sprei kusut berserakan, sebagian bahkan terjatuh ke lantai. Butir-butir keringat masih menempel di kulit mereka, bercampur dengan hembusan napas yang masih berat.
Senyum kecil terlihat jelas di bibir Leon. Tatapannya lembut menelusuri wajah Naila yang terlelap dalam pelukannya. Wajah istrinya tampak sangat lelah, kelopak matanya terpejam rapat, napasnya teratur. Sesekali Naila merapatkan kepala di dada bidang Leon, mencari kehangatan. Leon merapikan selimut di punggung Naila, jari-jarinya membelai rambut istrinya pelan. Sayang, ayo kita mandi dulu. Setelah itu kita makan malam, Dari siang tadi kamu belum makan juga kan? Bisik Leon, suaranya terdengar lembut sambil mengusap punggung polos Naila yang hanya tertutup selimut. Naila bergening. Tak ada jawaban, hanya tarikan napas panjang dan gerakan kecil di kepalanya yang makin menempel di dada Leon. Malas menjawab, tubuhnya rasanya benar-benar remuk. Leon tertawa pelan, ujung jarinya menyentuh hidung Naila dengan gemas. Sepertinya kamu benar-benar kelelahan, ya. Sampai untuk ngomong pun sudah malas. Dari sela kantuknya, Naila hanya berbisik pendek. Aku ngantuk. Gumamnya, tanpa membuka mata. Leon terkekeh, menatap wajah cantik itu lama sebelum akhirnya mengalah. Baiklah. Aku mandi dulu. Iya. Nanti gantian kamu. Naila hanya menjawab dengan gumaman pelan, lalu semakin membenamkan wajah di dada Leon. Leon tersenyum kecil. Perlahan, ia mengangkat kepala Naila, menidurkannya di atas bantal dengan hati-hati. Dikecupnya kening Naila sebelum bangkit ke kamar mandi. Tak butuh waktu lama, Leon keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan jubah mandi. Wajahnya terlihat segar. Telah menyiapkan batap berisi air hangat, lengkap dengan aroma terapi yang lembut, agar Naila bisa merasa lebih rileks. Leon berjalan ke sisi ranjang, merapikan anak rambut Naila yang menutup wajahnya. Sayang, air mandinya sudah siap. Sekarang giliran kamu mandi, iya. Bisiknya lembut. Naila hanya mengangguk kecil dengan mata setengah terpejam. Leon pun tersenyum, lalu menunduk, meraih Naila ke dalam gendongan. Dengan hati-hati, ia menurunkan tubuh Naila ke dalam batap yang hangat. Leon membetulkan posisi Naila agar nyaman, lalu mengusap pipinya pelan. Berendamlah sebentar. Aku akan menyiapkan makan malam. Kamu harus makan banyak nanti. Naila hanya menjawab dengan senyum kecil. Matanya terpejam, merasakan air hangat menyentuh kulitnya, menenangkan otot-ototnya yang terasa lelah. Aroma terapi menambah rasa nyaman. Sementara itu, Leon segera mengambil ponsel dan menelepon salah satu anak buahnya. La memang sudah meminta Rafa menyiapkan koki pribadi dan beberapa penjaga yang berjaga tanggal 24 Januari di rumah dekat villa. Tak butuh waktu lama makanan yang Leon pesan pun datang. Para pelayan membawa nampan-nampan berisi makanan hangat ke kamar. 115. Sesuai perintah Leon. Naila baru saja selesai mandi ketika aroma sedap memenuhi kamar. Leon membantu Naila mengenakan handuk di kepalanya, kemudian menuntunnya ke meja makan kecil di sudut ruangan. Sayang, ayo kita makan. Kamu pasti lapar, kan? Ajak Leon, membetulkan posisi duduk Naila. Naila hanya menatap hidangan di hadapannya, aroma sup hangat langsung membuat perutnya keroncongan. Tanpa menunggu lama, ia mulai makan dengan lahap. Lecon tertawa kecil, melihat Naila makan dengan nikmat. Sepertinya kamu lapar sekali, iya. Goda Leon, matanya berbinar. Naila mendongak, pipinya sedikit memerah. Liani, semua tenagaku habis. Katanya sebentar, tapi sebentar itu entah berapa lama. Ucapnya sambil mengambil segelas air. Leon terbahak pelan,
lalu mengusap kepala Naila. Kan kamu sendiri yang minta terus. Aku cuma menuruti perintah, loh. Naila memutar bola matanya, pura-pura kesal. Itu sih maumu. Leon menaikkan sebelah alisnya, nadanya tiba-tiba nakal. Jadi, mau lagi? Godanya sambil mencondongkan tubuh. Naila cepat-cepat menangkis dengan tertawa kecil. Sudah kau ini. Aku capek tahu. Tawa keduanya pecah, memenuhi kamar yang tadi sunyi. Seolah semua ketegangan dan kejadian mengerikan di siang tadi sirna begitu saja, tergantikan kebahagiaan dan kehangatan di antara mereka. Selesai makan, mereka membereskan peralatan makan, meletakkannya di depan pintu kamar agar pelayan mengambilnya nanti. Naila lalu menatap lemari di sudut ruangan dengan raut wajah bingung. Lah baru ingat kalau semua pakaian di villa itu modelnya terlalu berani. Tangannya meremas ujung jubah handuk yang masih membalut tubuhnya. Leon yang memperhatikan perubahan ekspresi Naila langsung bertanya. Kenapa? Kok kayak bingung begitu? Naila mendesah pelan. Aku pinjam meja kamu ya. Bajunya di lemari itu kurang bahan semua. Bisa-bisa aku masuk angin kalau makai begituan. Leon menahan tawa, mendekat dan meraih dagu Naila. Tidak pakai baju pun kamu gak akan masuk angin. Kan ada aku yang selalu menghangatkanmu. Jawab Leon, nada suaranya menggoda. Naila mencubit pelan pinggang Leon. Kalau kamu sih bukan lagi sekadar hangat, tapi panas. Naila tertawa kecil. Leon pun ikut tertawa, tapi kamu sukakan. Sambil menarik Naila ke dalam pelukannya. Matahari pagi perlahan menampakkan wujudnya, diringi kicauan burung yang merdu, khas suasana pegunungan. Udara segar menembus sela-sela jendela, menghangatkan ruangan villa perlahan-lahan. 116. Leon sudah bangun terlebih dahulu. Tatapannya langsung tertuju pada sosok wanita yang kini terlelap di sampingnya, wanita yang selalu berhasil membuat hatinya penuh bahagia. Selamat ulang tahun, sayang. Bisik Leon, suaranya serak khas baru bangun tidur. La mengecup pelan kening Naila, meski tahu istrinya masih terlelap. Seandainya Naila mendengar ucapannya, pasti Naila akan sangat bahagia. Leon perlahan bangkit dari ranjang, berusaha agar Naila tetap tertidur nyenyak. La berjalan pelan keluar kamar, menuruni anak tangga menuju dapur. Hari ini, Leon ingin menyiapkan sarapan istimewa untuk wanita yang paling dicintainya. Dengan bahan-bahan yang sudah tersedia di dapur, Leon mulai menyiapkan nasi goreng kesukaan Naila. Tangannya lincah menyiangi bawang, mengaduk nasi, dan sesekali mencicipi bumbu. Aroma harum perlahan memenuhi seluruh ruangan villa. Sementara itu, Naila perlahan terbangun. Sinar matahari yang menembus tirai membuatnya memicingkan mata. La meraba sisi tempat tidur, mencari Leon, tetapi hanya merasakan kasur kosong di sebelahnya. Leon, sudah kemana ya? Gumam Naila pelan, matanya berusaha menyesuaikan cahaya pagi. La turun dari ranjang, meraih kemeja Leon yang tadi malam dipakainya, lalu keluar kamar. Langkahnya pelan menuruni tangga, sampai hidungnya menangkap aroma sedap dari dapur. Naila tersenyum kecil. Sayang, kamu masak? Tanya Naila sambil berjalan mendekat, matanya membulat heran. Naila tak pernah menyangka kalau suaminya ternyata bisa memasak. Matanya terhenti pada sosok Leon yang berdiri di depan kompor, bertel asteris yang dada, hanya mengenakan celemek. Sosok yang begitu maskulin di matanya. Naila mendadak teringat bagaimana tadi malam ia begitu menikmati sentuhan suaminya. Wajah Naila seketika memanas, buru-buru ia mengerjapkan mata.
Ya ampun, kenapa pikiranku jadi mesum begini? Rutuknya dalam hati. Leon menoleh, matanya langsung menatap Naila dengan senyum lebar. Sayang, kamu sudah bangun. Sapanya hangat, tetap sibuk mengaduk nasi goreng di wajan. Begitu selesai, Leon mematikan kompor, mencuci tangan, lalu mendekat pada Naila. Dengan lembut ia mengecup dahi istrinya. Masih sakit? Tanya Leon pelan, menatap mata Naila lekat-lekat. Naila hanya menggeleng pelan, senyumnya malu-malu. Tanpa aba-aba, Leon menunduk, mendaratkan kecupan di bibir Naila, lalu turun ke lehernya. Sayang, geliah. Aku juga belum mandi. Protes Naila sambil menahan tawa. Namun Leon hanya terkekeh, tak menggubris. Tangannya dengan mudah mengangkat tubuh Naila, membawanya ke sofa di ruang tengah. Naila hanya bisa memeluk leher Leon erat-erat. Sekali lagi, ya. Bisik Leon, suaranya serak penuh hasrat. Tapi aku belum mandi, Leon. Jawab Naila setengah protes. Leon menatap Naila dengan senyum nakal. Nanti kita mandi bareng, gimana? Belum sempat Naila menjawab, Leon sudah menempelkan bibirnya, meredam semua kata-kata Naila. Tangan Leon. 117. Mulai menjelajah, meraba paha Naila, membuat istrinya mengerang pelan. Naila yang sempat ragu, kini mulai larut dalam permainan. Namun tiba-tiba Naila sadar, matanya menatap sekeliling ruang tamu. Sayang, apa sebaiknya kita pindah ke kamar? Aku takut kalau di sini ada orang yang lihat. Bisik Naila sedikit panik. Leon hanya tertawa pelan, masih fokus dengan ciumannya di leher Naila. Tenang, cuma ada kita berdua di sini. Gak akan ada yang lihat. Dengan cepat, Leon membaringkan Naila di sofa, lalu mulai membuka kancing kemeja yang dipakai Naila satu persatu. Begitu terbuka sempurna, Leon langsung mencium dan melahap bagian yang dicarinya. Naila tak kuasa menahan erangan. Tubuhnya sedikit bergetar, merespons setiap sentuhan Leon di titik-titik sensitifnya. Leon makin turun perlahan, menelusuri inci demi inci tubuh Naila, membuat Naila menggeliat tak karuan. Suara erangan Naila terlepas pelan. Leon kembali naik ke atas, menatap wajah istrinya yang sudah memerah, lalu mengecup bibir Naila. Saat bersamaan, Leon menyatukan diri dengannya. Tubuh Naila tersentak, tangan Naila meremas rambut Leon. Sayang. Desah Naila di antara helaan napasnya. Leon hanya membalas dengan gerakan yang semakin dalam. Erangan demi erangan memenuhi ruangan, tak peduli waktu sudah berjalan cepat. Sampai akhirnya, desahan panjang lolos dari keduanya, menjadi penutup bagi penyatuan yang penuh hasrat itu. Leon terkulai di atas tubuh Naila, sama-sama terengah. Terima kasih, sayang. Aku mencintaimu. Ucap Leon pelan, mencium pucuk kepala Naila. Naila membalas dengan senyum manis. Aku juga mencintaimu. Sayang. Beberapa saat kemudian, Leon menggendong Naila kembali ke kamar, lalu membawanya langsung ke kamar mandi. Setelah menurunkan Naila perlahan ke dalam batap berisi air hangat, lalu ikut masuk dan duduk di belakang Naila. Awalnya, Leon hanya mengusap punggung Naila dengan sabun mandi. Namun lama-lama, tangannya mulai berkelana ke tempat favoritnya. Naila menoleh setengah geli, menepuk tangan Leon pelan. Sayang, sudah ah. Tadi kan sudah. Ucap Naila sambil terkikik. Leon tertawa kecil, suaranya terdengar nakal. Aku nggak bilang mau lagi.
Aku cuma bantu menyabunimu saja. Tapi kalau kamu mau, dengan senang hati aku akan melayaninya. Naila memutar mata, menatap Leon dari sudut bahu. Kamu nggak capek apa? Leon mendekat, mengecup bahu Naila. Untuk urusan ini, aku nggak akan pernah capek. Tangan Leon lagi-lagi bergerak nakal, Naila hanya bisa mendesah. Awalnya ia risih, tapi semakin lama, sentuhan Leon membuatnya lagi-lagi lupa diri. Aku mau sekali lagi, iya. Bisik Leon, tangannya menggenggam erat aset Naila. Naila mendesah kecil. Sayang. 118. Please. Ya. Sekali lak. Rengek Leon, matanya menatap Naila penuh harap. Naila menahan tawa. Wajah suaminya benar-benar tampak memelas. La mencubit hidung mancung Leon pelan. Dari tadi bilangnya sekali. Padahal udah berkali-kali. Leon hanya tertawa kecil. Gak apa-apa, kan? Naila menghela napas. Baiklah. Tapi janji, abis ini kita jalan-jalan keliling villa, iya. Aku mau lihat-lihat sekitar. Leon mengangguk cepat. Leon memang berencana akan membawa Naila berkeliling villa ini, dan menyiapkan makan malam romantis, tentu saja sebagai kejutan. Jadi boleh ya, sekali lagi ya. Pinta Leon dengan senyum penuh harap.